Mitos kesaktian Mandau terbang konon dipercaya tak akan kembali pada sarungnya jika belum mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang pemilik. Meskipun demikian, Mandau sangat dihargai dan tidak boleh digunakan sembarangan, seperti untuk mengancam atau melukai orang. Ada etika dan aturan untuk menggunakannya. Jika dilanggar, maka pengguna Mandau akan mendapatkan ganjaran sesuai hukum adat yang berlaku. Suku Dayak yang merupakan salah satu suku tertua di Nusantara, tak hanya dikenal karena Mandau terbangnya, namun juga terkenal akan kepiawaiannya dalam berperang. Salah satu strategi perang yang penuh dengan unsur magis ada pada tradisi mangkok merah. Meskipun memiliki nama mangkok merah, hal ini merupakan sebuah tradisi untuk berkomunikasi antar sesama rumpun Dayak yang konon juga disebut sebagai penghubung kepada roh nenek moyang. Tradisi ini konon hanya akan dilakukan dalam keadaan genting saja, terutama saat dalam keadaan terancam atau berbahaya. Dengan mangkok merah, dipercaya bahwa roh leluhur akan membantu dan menjaga mereka dari serangan luar. Tak hanya itu saja, benda ini dianggap mampu memengaruhi massa untuk melakukan pergerakan. Saat ritual mangkok merah sudah dijalankan, konon akan memicu motivasi dan semangat dari setiap pasukan. Tradisi mangkok merah memiliki bentuk yang cukup sederhana, yaitu sebuah mangkok, di mana terdapat beberapa perlengkapan penunjang, dengan diiringi ritual khusus yang konon digunakan untuk memanggil pasukan perang. Suku Dayak juga dikenal sebagai suku yang ditakuti dan disegani oleh pasukan Belanda pada zaman penjajahan Belanda. Padahal saat itu, serdadu Belanda terbilang memiliki alat perang yang cukup memadai. Dalam pertempurannya, suku Dayak memiliki julukan pasukan hantu. Mereka dijuluki pasukan hantu bukan tanpa sebab. Beredar mitos, dalam setiap pertempuran, mereka dibantu oleh roh yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang paling ditakuti salah satu oleh penjajah Belanda itu adalah sumpit. Sumpit adalah senjata andalan dari orang Dayak yang sangat mematikan. Dalam jarak 30 meter sampai 15 meter itu bisa mematikan orang tanpa ada yang mengetahui siapa yang melakukannya. Dan Dayak, masyarakat Dayak itu sangat menguasai hutan belantara Kalimantan. Mereka bisa sangat terampil dan mereka sangat gesit dalam hutan. Jadi disebut dengan pasukan hantu itu bukan Dayak itu hantu, tetapi tanpa mereka bertemu langsung bertatap muka, dia bisa membunuh orang Belanda dengan sekejap. Memang ada bagian daripada tulisan daripada Belanda yang ditinggalkan, buku-buku yang ada serta dokumenter yang mencatat tentang itu, bahwa di situ Dayak ini adalah boleh dikatakan sebutan lain adalah pasukan hantu. Prinsipnya orang Dayak zaman dulu itu, dia itu terbunuh dan membunuh itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa dalam kehidupan. Banyak panglima-panglima bahari itu yang tumbang gugur terbunuh. Biasa saja.
posisi Belanda ini terjepit, dan Belanda ini sering berperang. Kalau masalah korban peluru segala macam mereka tidak asing lagi. Tetapi dengan kelakuan perihal yang dilakukan oleh kita orang-orang Dayak ini, yang makan hati musuh, yang minum darah musuh, memenggal kepalanya dibawa pulang, ada kepalanya yang disalai. Nah, ini tentunya hal yang bukan menjijikan tetapi mengerikan, ekstrim. Nah ini, bahkan mungkin saja ada orang-orang Belanda juga yang menjadi korban daripada Ayau ini. Kisah-kisah suku Dayak juga diamini oleh salah seorang penjelajah, Karl Alfred Boom, yang tertuang dalam bukunya yang berjudul The Headhunter of Borneo, yang diterbitkan pada tahun 1882. Karl Alfred Boom ditugasi oleh Gubernur Hindia Belanda ke-55, Jenderal Johan van Landsberg. Tak hanya untuk menghimpun spesimen alam Borneo, namun juga meneliti keberadaan suku Dayak. Di dalam bukunya, disebutkan bahwa banyak perlawanan dari suku Dayak dalam menghadapi penjajahan yang terjadi di tanah Borneo ini. Pemerintahan Hindia Belanda masuk ke dalam wilayah Kalimantan, orang Dayak itu masih terpisah-pisah. Mereka masih berdiri sendiri pada sukunya masing-masing. Dan saat itu terjadilah perang suku antar sesama Dayak. Jadi antara orang Kayan sama orang Iban itu saling perang. Orang Ngaju sama orang yang lain-lain lah ya. Pokoknya saya tidak bisa sebut salah satunya ini terjadilah perang suku di antara sesama orang Dayak. Tetapi hal itu sangat membahayakan orang-orang Belanda, penjajah Belanda, untuk menjajah Kalimantan. Karena dengan terjadinya perang antar suku saat itu, Belanda sulit untuk menaklukkan orang Dayak pada saat itu. Karena Belanda kemudian merubah strategi itu politik Belanda. Dayak didekati, Dayak dikasih apa, maka ada saudara-saudara kita rumpun Dayak yang ada ini yang lumayan dekat dengan Belanda. Kemudian budaya-budaya kita Dayak ini dipoto. Nah, kemudian ada juga yang masuk di kayak seperti Tropen Museum dan lain-lain. Selain itu juga mandau-mandau yang ada ini banyak di koleksi di Museum Belanda. Menilik kisah-kisah kesaktian dari suku Dayak, benarkah mandau terbang nyata adanya?